Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu pemirsa semuanya untuk bisa lebih memudahkan belajar Al-Quran, dan nanti goalsnya, tujuannya kita bisa membaca Al-Quran dengan standar yang telah Allah tetapkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran secara tartil. Apa itu bacaan tartil? Bacaan tartil itu adalah bacaan yang kita memperhatikan hak dan mustahak. Kita memperhatikan makhraj huruf, sifatul huruf. Mustahak kita fokus, kita puasai, kita perhatikan betul, kita praktekkan juga ahkamut tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid insyaallah. Mudah-mudahan dengan program ini bisa menambah kita pengetahuan tentang tahsin insyaallah, dan goalsnya nanti bisa baca secara tartil. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di episode yang lalu kita sudah menuntaskan 9 kelompok. Alhamdulillah ya. 9 kelompok makhraj yang menjadi ciri khas metode Azka. Maka insyaallah pada episode ini, episode ke-14, kita akan mulai mengimplementasikan praktek langsung kelompok yang terakhir kemarin. Kelompok berapa? Kelompok ke-9. Ya, kelompok ke-9, yang mana hurufnya ada 6, ada kha dan gha. Ya, ini di tenggorokan atas, ya, lalu ada ha sama a, tenggorokan tengah. Dan terakhir, A dengan H, tenggorokan bawah. Ya, alhamdulillah sudah semua nih kita pelajari 6 huruf ini. Alhamdulillah. Maka sekarang pemirsa, kita akan masuk langsung ke dalam bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa kita harus masuk ke Al-Quran? Karena biar sedini mungkin kita langsung mengenal Al-Quran. Pertama, kita sudah belajar huruf semuanya. Belajar makhraj sudah, sifat juga sudah, praktek sudah, drillnya sudah, nama kelompoknya sudah, Masya Allah. Maka langsung kita akan praktekkan ke dalam surat Al-Qari'ah. Baik pemirsa, silakan diambil mushafnya. Kita akan membacakan surat Al-Qari'ah bersama-sama insya Allah. Nanti di akhir, kita akan langsung tulis ayat per ayat insya Allah. Baik pemirsa, silakan dibuka surat Al-Qari'ahnya. Saya akan coba bacakan surat Al-Qari'ah. Sudah pemirsa semua ya? Baik, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.
Ustadz, ini kan surat Al-Qari'ah ini banyak tajwidnya Ustadz. Ustadz, Al-Qari'ah ini kan kalau mau baca yang benar harus memperhatikan juga Ustadz. Kamu tajwidnya. Sedang kita baru belajar huruf Ustadz. Maka tadi yang saya sarankan adalah fokus kita adalah di huruf-hurufnya. Jadi kalau bisa baca Al-Qari'ahnya, karena kita baru belajar ya. Kita baca Al-Qari'ah belum masuk ke tajwid nggak apa-apa karena kita belum belajar ya. Tapi nanti insya Allah kita udah belajar semuanya maka penggunaan tajwid dalam Al-Quran menjadi wajib. Kalau kita masih belajar, dipraktekkan sejauh mana kita belajar. Nah, Ustadz bukannya kalau baca Quran itu berdosa, Ustadz kalau salah. Betul berdosa. Tapi berdosa itu kalau misalnya sudah belajar, udah paham, udah bisa mempraktekkan tapi mengabaikan praktek hukum tajwid di dalam Al-Quran. Kalau masih belajar, sejauh kita belajar, maka kita gunakan, kita praktekkan sampai mana kita belajar gitu pemirsa. Ya. Jadi kalau memang kita baru menguasai huruf-huruf yang ada dari kelompok 1 ke 9, maka fokuskan dengan cara spell, mengeja huruf-huruf yang ada dalam ayat Al-Quran. Maka tadi walaupun saya baca pakai tajwid, tapi pemirsa fokusan di hurufnya. Misal, Al-Qari'atu, Al-Qari'atu, Al-Qari'ah. Ya kan? Alifnya diperhatikan, lamnya, qafnya, dan seterusnya. Itu pemirsa. Ya. Baik pemirsa, kita break dulu. Nanti setelah break kita akan bahas ayat per ayat. Kita langsung mencari mana ayat yang ada bagian huruf yang ditenggorokan ini insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini insya Allah. Ya, sekarang kita akan masuk ke surat Al-Qari'ah. Kalau tadi di segmen pertama saya baca sampai selesai. Sekarang saya akan baca ayat per ayat sekaligus kita akan kupas mana dari ayat ini yang ada huruf tenggorokannya. Ya, baik. Yang pertama kita akan baca ayat pertama ya. Sambil nanti akan saya tulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Al-Qari'ah. Ya. Ayat pertama. Al-Qari'ah. Nah, di sini ya, karena kita bacanya berhenti atau waqaf, maka tu-nya dia diubah menjadi huruf H. Nah ya, ini kalau kita belajar Iqra pernah ya ada di situ. Nah, maka walaupun nanti kita di Aska akan belajar, nanti kita belum sampai nggak apa-apa, kita langsung baca praktekan ya. Maka di sini ada huruf tenggorokan mana? Nih, H-nya, satu huruf tenggorokan. Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya. Ada haknya. Ustaz, kalau mau disambung boleh, Ustaz? Boleh. Misalnya mau nyambung. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Boleh. Ustaz, apa saya pendek, Ustaz? Ya udah diputus aja ya. Al-Qari'ah. Ya itu. Maka ada huruf sini. Ha. Di mana makhraj ha? Tenggorokan bawah ya. Tenggorokan bawah. Ayat kedua. Mal-Qari'ah ya. Ayat kedua, mal-Qari'ah. Sama, tanya jadi ha ya. Karena dia berhenti. Sama dia berarti tenggorokan bawah. Ayat selanjutnya, ayat ketiga. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Sama juga. Ya. Ayat ketiga juga sama. Wa ma adraka mal-Qari'ah.
Ya, di sini ada mana huruf tenggorokan? Sama, litu. Ketika dia diberhenti maka jadi dia bunyi ha. Maka bunyi juga tenggorokan bawah. Baik, ayat keempat selanjutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita ulangi sambil pemirsa perhatikan ya. Ada huruf ga, huruf tenggorokan nggak di situ. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma nggak ada, yakunun nasu nggak ada juga, farashil mabthus nggak ada ya, maka nggak ada. Ayat selanjutnya, ayat kelima. Nah di sini dimana ada nih? Watakunul jibalu kal'ahnil manfush. Watakunul jibalu kal'ahni, ya, kal'ahni, kal'ahnil manfush. Langsung ada dua nih, ya. Kal'ahnil manfush. Di sini ada dua huruf tenggorokan. Ada ain dan huruf ha. Ainnya tenggorokan tengah, ya, dia di tengah. Ha-nya di tenggorokan bawah, sama kayak atasnya ya. Baik, ayat ke-6. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ya, mawazinu. Ada pemirsa? Iya ada ya. Huruf apa? Huruf H. Mawazinu ya. Zinu. Di sini ada huruf H ya. Huruf H, tenggorokan bawah. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ayat ke-7. Fahuwa fi 'aishatir fahuwa hanya ya, sama bawah juga, tenggorokan bawah. Fi 'aishatir, fi 'aishatir radiyah. Kita lihat fahuwa satu, fi 'aishatir ya. Ain, tenggorokan tengah. Radiyah, ha lagi tenggorokan bawah. Lanjut. Wa amma man khaffat ya. Wa amma man khaffat. Nah, khaffat. Huruf kha di mana? Tenggorokan atas. Mawazinu ya, seperti tadi. Mawazinu. Ha ya, maka dia tenggorokan bawah. Fa ummuhu ya. Ha. Fa ummuhu. Ha-nya tenggorokan bawah. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Ya. Hawiyah. Ini ada dua ha. Tenggorokan bawah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Ma hiya. Ini ada ha juga ya. Narun hamiyah. Hamiyah ya.
Ini juga ada insya Allah ya. Ada ha, tenggorokan tengah. Dan terakhir ha, tenggorokan bawah. Baik pemirsa, alhamdulillah. Ya kita udah kupas ya surat Al-Qari'ah. Dan insya Allah di segmen ketiga kita akan ulangi lagi baca surat Al-Qari'ahnya sambil memperhatikan betul huruf-huruf yang jadi kelompok 9 di tenggorokan. Kita break dulu sebentar. Kita akan lanjut setelah break yang berikut ini. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita bertemu lagi di segmen terakhir ya episode ini. Insya Allah mudah-mudahan tadi kita udah belajar tentang praktek atau implementasi huruf di surat Al-Qari'ah. Huruf kelompok 9 ya. Maka di segmen terakhir ini saya akan bacakan kembali surat Al-Qari'ah. Dan nanti juga akan saya tekankan betul berkaitan huruf yang tenggorokan. Baik pemirsa, mohon disimak lagi. Dibuka mushafnya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik pemirsa, kita coba sekarang akan mengulangi lagi ya huruf tenggorokan yang ada di surat Al-Qari'ah. Yang pertama di ayat pertama tadi ya, Al-Qari'ah ya, itu dia menjadi ha ketika dia berhenti. Jika pemirsa pengen lanjut di ayat selanjutnya, maka Al-Qari'ah menjadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya, maka dia di taknya menjadi ha ketika diwakafkan atau kita berhenti di situ. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya, tenggorokan bawah, jangan boleh bergeser ke atas atau ke tengah. Tenggorokan bawah. Lanjut. Wa ma adraka mal Qari'ah. Qari'ah ya. Haknya juga sama di situ. Tenggorokan bawah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nggak ada ya di ayat keempat ini. Selanjutnya. Wa takunul jibalu kal aihnil. Ainil ada dua. Ain tenggorokan tengah, ha tenggorokan bawah. Fa amma man thaqulat mawazinu. Ayat ke-6 ada di situ mawazinu ya. Ha juga di tenggorokan bawah. Fa huwa fi 'aishatir radiyah. Fahuwa, ha, tenggorokan bawah. Radiyah, juga tenggorokan bawah. Fa ummuhu hawiyah, ya. Fa ummuhu hawiyah. Di ayat ke-9 juga ada di situ. Ha, hu, dan ha. Dua-duanya ha, tenggorokan bawah. Wa ma adraka ma hiya. Ada ha juga di situ, jangan lupa pemirsa. Dan terakhir, narun hamiyah. Ha, tenggorokan tengah. Insya Allah nih, di Al-Qari'ah ini ada huruf pertama. Ada huruf ha, paling banyak tadi ya. Lalu ada huruf ha, ada huruf
kha, ya. Ada huruf ain juga ada di situ, ya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan di bacaan kita, khususnya surat Al-Qari'ah yang kita pelajari pada hari ini. Baik, bisa alhamdulillah tanpa terasa kita telah berada di ujung episode, di akhir episode pada segmen ini. Maka pemirsa sekalian, kuncinya dalam belajar itu adalah konsistensi. Ya, khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Pekerjaan terbaik itu adalah konsistensi, continue, terus-menerus, walaupun kita sedikit-sedikit. Maka kalau belajar Al-Quran itu nggak apa-apa. Kita belajarnya jangan terlalu diforsir, tapi belajar serius, sedikit-sedikit. Setelah belajar dipraktekkan. Ya, karena kalau misalnya nggak konsisten susah. Dan sampai kita belajar Quran, wah hari pertama mau belajar 5 jam, Masya Allah ya. Setelah itu libur 1 bulan ya, jangan ya. Belajarnya kok bisa konsisten, continue, istiqamah walaupun belajarnya sebentar. Ya tentu tidak cukup kalau cuma belajar sebentar, maka setelah belajar dipraktekkan insya Allah. Maka pemirsa ya, jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menolong kita nanti ya di akhirat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat nanti bagi para pembacanya di dunia. Maka pertanyaannya, maukah kita semuanya ditolong oleh Al-Quran? Kalau jawabannya mau, maka yuk kita banyakin lagi baca Quran. Tentu bacaan yang standar, bacaan yang baik, bacaan yang sesuai dengan perintah Allah, bacaan yang tartil. Mudah-mudahan ini bermanfaat pemirsa sekalian. Apabila ada ilmu bisa diambil datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, itu dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya insyaAllah. Bila bisa bil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.